Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bersyukur hari ini kita mendapat kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan memuji Engkau oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sangat baik. Engkau telah menyelamatkan kami, tapi juga dalam perjalanan hidup kami, Engkau menuntun dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Saat ini bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami jemaat-Mu diberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silahkan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta sudah kita peringati sekitar 1,5 minggu yang lalu. Dan kita bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Masih dalam tema yang sama di tahun ini 2025, yaitu Tuhan yang baik bagi semua orang. Maka ada satu tema khusus dalam rangkaian peringatan hari Pentakosta, Tuhan yang baik mencurahkan Roh Kudus ke atas orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan perintah yang terakhir bagi para murid-Nya. Dan kita semua ketahui bahwa apa yang terakhir yang disampaikan oleh seorang guru haruslah menjadi yang utama bagi para muridnya.
Apa yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Itulah amanat agung. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan kalau di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan benar, setelah Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya, para murid taat terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Mereka berkumpul dan mereka bersehati di dalam doa. Kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Dan mari kita lihat bagaimana ketaatan mereka membuahkan hasil. Tuhan bekerja di dalamnya. Sebagaimana yang telah Ia janjikan sebelumnya, pada hari yang ke-10 setelah hari kenaikannya, atau hari yang ke-50 setelah kebangkitannya, janji Tuhan untuk kedatangan seorang penolong tergenapi. Yohanes pasal 14 ayat 16, Yohanes pasal 16 ayat 7 berbicara menjadi janji yang diberikan Tuhan kepada para muridnya. Tuhan akan naik ke sorga, tapi akan datang seorang penolong bagimu. Itulah Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika para murid sedang berkumpul di satu tempat, Roh Kudus dicurahkan. Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, hingga pada mereka masing-masing. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini kemungkinan hanya terjadi satu kali, di mana Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas kepala para murid. Tapi kita lihat bahwa bagaimana seorang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi bagi kita yang hidup pada masa kini, Roh Kudus dapat memenuhi setiap kita yang percaya. Nah saudara, karena itu kita akan bersama melihat 3 hal yang menjadi prinsip utama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang akan kita lihat adalah apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dicurahkan ke atas semua orang percaya. Dalam ayat yang keempat bagian A disampaikan di sana, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Istilah dipenuhi atau bisa juga diartikan penuhlah, dalam bahasa asli menggunakan kata pleto. Apa artinya? Artinya terisi secara maksimal. Atau dapat dikatakan bahwa para murid pada hari Pentakosta dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dipenuhi secara maksimal, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan. Itu arti dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perubahan yang terjadi dari sebelum hari Pentakosta dan setelah hari Pentakosta. Kalau sebelum hari Pentakosta, apakah Roh Kudus sudah bekerja? Tentu sudah bekerja.
Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Roh Kudus juga berkarya di sana. Tapi Roh Kudus bekerja di antara orang-orang tertentu dalam jangka waktu tertentu dan tidak menetap dalam diri seseorang. Itu adalah ciri karya Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Sekali lagi, dalam perjanjian lama apakah Roh Kudus sudah bekerja? Atau sebelum hari Pentakosta, apakah Roh Kudus sudah bekerja? Ya, sudah. Tapi hanya kepada orang tertentu. Contoh di dalam Alkitab adalah hanya kepada para nabi, para imam, ataupun raja. Hanya orang-orang tertentu yang memang dikhususkan untuk melakukan tugas khusus. Dan juga waktunya sangat terbatas, hanya waktu tertentu. Maka istilah yang sering digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah Roh Kudus hinggap dalam diri seseorang. Jadi hanya dalam waktu sementara, tidak menetap. Tapi setelah hari Pentakosta, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kudus dapat tinggal tetap dalam diri orang percaya. Kepada siapa orang percaya? Kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bukan lagi hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, ketika seorang percaya dan menerima Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu berarti bahwa Roh Kudus yang sudah tinggal dalam dirinya tidak lagi keluar dari dalam dirinya. Dia tetap tinggal. Jadi tidak ada istilahnya Roh Kudus keluar masuk ya. Setelah seorang percaya dan menerima Tuhan Yesus, tidak. Roh Kudus menetap di dalam dirinya. Memang ketika seorang melakukan dosa, Roh Kudus berduka. Dia bersedih oleh karena kita melakukan dosa. Atau Roh Kudus tidak bekerja secara efektif ketika seorang tinggal di dalam dosa. Tapi dia nggak keluar. Dia tetap tinggal di dalam diri seseorang. Nah saudara, ini artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara, juga telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Bila mana? Atau kapan? Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ketika kita secara pribadi percaya sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan membuka hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu Roh Kudus masuk ke dalam diri kita dan Dia tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini. Siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, mari kita perhatikan bersama di dalam ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Alkitab mencatat bahwa pada saat itu perayaan hari Pentakosta, banyak orang yang datang dari segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul di Yerusalem. Tapi apakah kepada semua orang Roh Kudus dicurahkan atau mereka menerima kepenuhan Roh? Ternyata tidak. Mari kita melihat bersama bahwa ada 3 kelompok orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta. Dan kita akan memperhatikan 3 kelompok orang ini. Yang mana yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kelompok yang pertama dapat dilihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah kelompok orang yang menantikan janji Bapa. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Dan para murid taat. Mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk
menantikan janji Bapa, menantikan penolong yang akan diberikan oleh Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Mereka bertekun di dalam doa. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang percaya yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata hanya kelompok yang pertama ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-4 disampaikan apa yang terjadi dengan kelompok orang percaya ini. Disampaikan di sana, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara, apa artinya ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain? Bahasa lain di sini bukanlah glosolalia atau yang seringkali diterjemahkan dengan bahasa roh, tapi ini adalah heteroglosai. Itu berarti bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Dan contoh-contoh bahasa itu ada di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada sekitar 15 bahasa di sana. Bagaimana mereka, para murid, berbicara dengan bahasa-bahasa asing yang mereka sebagai orang Galilea tidak pernah mempelajarinya. Dan bahasa-bahasa asing ini adalah bahasa-bahasa yang mewakili begitu banyak orang yang hadir dari segala tempat pada saat itu. Sehingga mereka yang datang dapat memahami apa yang disampaikan oleh para murid pada saat itu, yaitu kelompok orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-11 jelas sekali apa yang disampaikan oleh kelompok orang percaya ini. Dalam bagian akhir dikatakan, mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang disampaikan oleh kelompok orang percaya ini ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Bahasa-bahasa lain yang berisikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, mungkin kita berpikir apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan besar itu? Alkitab menunjukkan dengan jelas perbuatan besar itu berisi berita tentang Yesus Kristus. Hal ini dapat dibuktikan melalui apa yang disampaikan oleh Petrus, salah satu dari kelompok orang percaya itu. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Petrus ketika dia berdiri sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan, dia berbicara jelas sekali tentang Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yesus yang darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Inilah perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga termasuk dalam kelompok yang pertama sebagai kelompok orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dapat berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, Yesus yang sudah mati dan bangkit? Apakah mulut kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan besar tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? Ataukah dari mulut kita keluar hal-hal yang lain? Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ada yang sangat penting kusampaikan kepadamu. Itulah Yesus yang sudah mati karena dosa kita, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Istilah ada yang sangat penting berarti ada yang penting,
Atau ada juga yang tidak penting? Pertanyaannya adalah, mulut kita dipenuhi dengan hal yang mana? Apakah hal yang sangat penting, yaitu tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit? Ataukah hal-hal yang penting? Puji Tuhan kalau memang masih hal-hal yang penting. Terkait dengan pelayanan, terkait dengan kejujuran, kehidupan yang baik, menjadi berkat, hal yang penting. Tapi bukankah seringkali mulut kita berbicara tentang hal-hal yang tidak penting? Ciri seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang masuk dalam kelompok orang yang percaya adalah mulutnya berbicara tentang Yesus dan karyanya bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kelompok yang kedua di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini adalah kelompok orang saleh, yaitu kelompok orang Yahudi yang saleh. Istilah saleh ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan tekun melakukan ibadah keagamaan. Mereka taat beragama. Mereka melakukan aktivitas ritual keagamaan. Mereka ada dalam arus yang nampaknya rohani. Tapi kelompok orang yang saleh ini adalah kelompok orang yang melakukan aktivitas keagamaan tanpa didasari oleh kepercayaannya pada Yesus. Apakah ada sampai pada saat ini orang yang nampaknya ada dalam arus rohani, tapi sesungguhnya dia belum percaya kepada Yesus? Ada banyak. Karena kebanyakan kekristenan kita dimulai dari iman historis. Karena kita lahir sebagai orang Kristen, maka kita hidup dengan semua aktivitas kekristenan. Tapi sebenarnya meskipun kita ada dalam ritual keagamaan Kristen, ternyata kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita belum sungguh-sungguh mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perhatikan orang yang hanya aktif saja tanpa pertobatan sejati. Orang yang hanya nampaknya saja ikut dalam semua kesibukan keagamaan tanpa pertobatan sejati. Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-6 disampaikan, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka bingung. Mereka tercengang-cengang, ayat yang ke-7. Mereka tidak mengerti, ayat yang ke-8. Tidak mengerti apa yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan ketika orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus bicara tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Ada kumpulan orang saleh yang aktif, yang mungkin memang datang di hari Pentakosta karena itu sudah menjadi ritualnya. Hari Pentakosta harus datang ke Yerusalem. Mereka terbingung-bingung dengan keadaan seperti itu. Mereka tidak mengerti. Meskipun mereka ada di tengah-tengah situasi di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita tidak mau ada dalam kelompok yang kedua, yang hanya melihat, terbingung-bingung, terbengong-bengong melihat orang lain dipakai oleh Tuhan secara indah dan luar biasa. Hanya tercengang-cengang saja. Tidak mengerti dengan semua hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kegerakan rohani. Kita tidak ingin ada dalam kelompok itu. Mari kita lihat kelompok yang ketiga, yang disebut dengan kelompok orang lain dalam ayat yang ke-13. Namun yang lain menyindir,
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang percaya. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang saleh. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang lain. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang cenderung berpikiran negatif tentang pekerjaan Tuhan. Bayangkan di tengah-tengah arus rohani yang luar biasa, orang mengalami kepenuhan roh, kabar baik tentang Yesus diberitakan. Apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Mereka justru menyindir orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan berkata, wah, mereka sedang mabuk oleh anggur manis katanya. Dan menurut banyak penafsir, sebenarnya orang dalam kelompok ini sebenarnya mereka sendiri yang punya kebiasaan mabuk di pagi hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka cenderung berpikir negatif tentang pekerjaan Tuhan. Mereka cenderung berpikir negatif tentang orang-orang yang dipakai, diurapi oleh Tuhan. Mereka cenderung berpikir negatif tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, yang diperkatakan oleh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen pada masa kini? Tentunya bukan kita berharap demikian. Bahwa kita tidak berpikir ataupun mengatakan hal-hal yang negatif tentang orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan secara indah dan luar biasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kelompok ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus karena memang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 3 kelompok orang ini, di bagian mana kita? Apakah kita masuk dalam kelompok orang percaya yang dipakai Tuhan untuk berbicara tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang di sekeliling kita? Ataukah kita hanya menjadi orang saleh yang hanya tinggal dengan ritual keagamaan saja tanpa mengalami urapan Roh Kudus, kegerakan rohani? Kita hanya sibuk dengan aktivitas rohani kita. Itu kelompok yang kedua. Ataukah kita termasuk dalam kelompok yang ketiga, yang terus-menerus berpikir negatif, menyindir orang, mereka yang melayani Tuhan, berpikiran hal yang buruk, bahkan terhadap pemberitaan kabar baik? Saudara, mari kita lihat bagian yang ketiga. Apa tujuannya Roh Kudus dicurahkan? Seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, maka akan terjadi perubahan dalam diri orang itu. Perubahan inilah yang memang Tuhan rindukan. Mari kita perhatikan, setidaknya ada 2 perubahan yang bisa kita dapatkan melalui bacaan kita ini. Yang pertama adalah Roh Kudus mentransformasi para murid, mengubahkan diri para murid sendiri. Keadaan pribadi para murid sebelum dipenuhi Roh Kudus sangat berbeda dengan setelah dipenuhi Roh Kudus. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini adalah Petrus. Bagaimana Roh Kudus yang hadir dalam hidupnya, memenuhi dia, mengubahkan Petrus luar biasa. Kita tahu bersama bahwa Petrus pernah gagal dalam mengikut Tuhan. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal Yesus sebagai Tuhannya. Yang bertanya adalah perempuan. Dia takut untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Tapi ketika ia telah dipenuhi oleh Roh Kudus, perubahan besar terjadi dalam dirinya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14
Sampai dengan ayat yang ke-39 berbicara tentang khotbah Petrus. Dia berani berkhotbah di hadapan banyak orang. Dia berani menyampaikan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Sangat bertolak belakang dengan keadaan sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang takut bahkan kepada seorang perempuan untuk mengaku siapa Yesus. Untuk mengaku sebagai murid Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan, transformasi terjadi dalam diri setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Transformasi ini bisa berbicara tentang keberanian kita untuk memberitakan kabar baik. Transformasi rohani bisa berarti juga perubahan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi bagian yang kedua, bahwa Roh Kudus menjadikan para murid agen transformasi. Bukan hanya dirinya yang diubahkan, tetapi menjadi agen pengubah. Ketika para murid melakukan pelayanan atau pemberitaan kabar baik, lihatlah banyak orang yang diubahkan. Terbuka hatinya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ini KKR yang luar biasa besar ya. Yang pembicaranya adalah Petrus. Seorang yang pernah gagal tapi tetap datang kepada Tuhan dan dia diubahkan oleh Tuhan dan dia menyampaikan Injil yang menyelamatkan dengan berkobar. Ketika Petrus berkhotbah dalam Pasal 2 ayat yang ke-37. Orang-orang yang mendengar khotbahnya berkata, apa yang harus kami perbuat, saudara? Apa yang harus kami perbuat? Ini respon luar biasa. Dan ayat yang ke-41. Di sana tercatat 3.000 orang bertobat. KKR besar-besaran. Dengan respon yang luar biasa. 3.000 orang bertobat. Dari Petrus, pribadi yang biasa-biasa saja. Bahkan bukan pribadi yang sempurna. Tapi karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipakai Tuhan untuk menjadi agen pengubah. Membawa transformasi dalam diri orang lain. Orang lain dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mengalami pertobatan sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tentunya kita semua rindu. Sebagai apapun kita. Orang-orang yang sederhana. Petrus dan para murid yang lain hanyalah orang yang sederhana. Sebagian besar mereka adalah nelayan. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka juga dalam proses belajar. Mereka juga pernah gagal. Tapi mereka memberi diri untuk percaya. Sehingga hidupnya ditransformasi. Dan menjadi agen untuk membawa transformasi dalam diri orang lain. Apakah kita juga demikian? Dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Kita diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dalam hidup kita, melalui perkataan kita, perkataan-perkataan yang membawa perubahan dalam diri orang lain untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu cucu kita, menantu kita, atau mungkin itu sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada dalam lingkaran kehidupan kita. Apakah saya sudah diubahkan dan saya dapat menjadi agen pengubah? Mungkin kita tidak KKR besar-besaran seperti Petrus. Tapi ketika kita ada dalam tempat-tempat di mana saja, ada pribadi-pribadi yang kita bawa kepada Kristus. Biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi ingatlah bahwa Roh Kudus yang telah memenuhi para murid pada saat itu
dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Roh Kudus yang sama, yang juga dapat memenuhi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan akan terus bekerja supaya orang-orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu, ingatlah ada banyak orang dari segala suku, kaum, dan bahasa yang mungkin belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya yang ada jauh di sana. Kita mungkin tidak pergi di antara suku-suku bangsa yang jauh. Tapi bukankah suku-suku bangsa itu juga Tuhan hadirkan di depan pintu rumah kita? Atau bahkan di dalam rumah kita sendiri. Ada orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan supaya kita yang diurapi oleh Roh Kudus dapat memperkenalkan Yesus kepada mereka. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mendapati diri kita sebagai orang saleh, atau mungkin orang lain yang bukannya ikut dalam arus kegerakan rohani tetapi mengejek, berpikiran negatif, maka jangan tunda kesempatan. Hanya Roh Kudus yang dapat menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan hari penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Datanglah kepadanya. Roh Kudus akan bekerja, mentransformasi hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, bahkan terus menjadi berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Peringatan hari Pentakosta membawa kami untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga dalam hidup kami rindu dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan. Pakailah bibir mulut kami untuk berbicara hal yang sangat penting tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami menyampaikan Injil-Mu, orang-orang di sekitar kami dapat membuka hatinya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kerinduan kami, supaya orang di sekeliling kami, entah itu pasangan hidup kami, suami atau istri, anak-anak kami, menantu, cucu kami, orang-orang yang dekat dengan kami, sahabat-sahabat, rekan kerja kami berdoa dalam nama Yesus, pakailah kami Tuhan, untuk menjadi alat keselamatan, membawa mereka pada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu tiap-tiap waktu. Kami juga berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti video ini di rumah masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan berikan jawaban atas setiap pergumulan, permasalahan yang dihadapi. Bagi Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagian tubuh yang lemah dan sakit dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Ibu yang bergumul untuk anggota keluarganya, untuk suami istri, ataupun juga hubungan antara orang tua dan anak yang retak, mengalami krisis kasih, atau kakak beradik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kasih mesra yang dari Tuhan menjadi bagian tiap-tiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati semua Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, ataupun juga anak cucu yang dalam studi. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terangkat, menjadikan berhasil dan beruntung
apapun yang dikerjakan, bahkan dalam studi, anak cucu orang benar menjadi perkasa di bumi. Orang-orang yang mencintai Tuhan menjadi agen pengubah dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, secara khusus kami rindu Tuhan memberkati Yayasan Del. Kami sangat berterima kasih oleh karena melalui yayasan ini, iman kami dapat bertumbuh. Kami dapat semakin mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Engkau memberkati semua yang dilakukan dalam unit-unit kerja yang ada di yayasan ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu Devi. Kami rindu supaya kedua hamba-Mu ini diurapi oleh Tuhan, menjadi alat keselamatan, menjadi alat berkat bagi banyak orang. Anak-anak, menantu, cucu yang Tuhan karuniakan kepada kedua hamba-Mu juga dijadikan orang-orang yang berhasil karena disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu supaya kedua hamba-Mu ini diberi kekuatan kesehatan dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk PA Del secara khusus, semua Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya. Kami rindu supaya kami semakin bertumbuh secara rohani, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Berkati semua pengurus yang ada, pembina, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuji Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memakai bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan juga diperlengkapi oleh Tuhan, menyatakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa kami, rangkaian doa syafaat kami. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita bersama pada saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian saudara sekalian dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.